Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Caelifera. Dalam ordo Orthopetra, belalang memiliki 3 bagian tubuh utama seperti kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Selain itu terdapat juga anggota tubuh lainnya seperti kaki yang bersendi berjumlah 6, sayap 2 pasang untuk terbang dan sepasang antena sebagai alat sensor. Yang membedakan belalang betina dengan belalang jantan dapat dilihat dari ukuran tubuhnya, di mana belalang betina memiliki ukuran tubuh lebih besar, berkisar 58-71 mm. Sedangkan yang jantan memiliki ukuran tubuh lebih kecil, berkisar 49-63 mm. Kaki pada belalang memiliki 2 fungsi yang berbeda, seperti kaki pada bagian depan digunakan untuk berjalan, dan bagian kaki yang lebih panjang digunakan untuk melompat. Belalang memiliki 5 mata yang terdiri dari mata 2 kompon E dan 3 eseli. Alat pernapasan belalang berupa trakea. Belalang memiliki 2 pasang sayap, yaitu sayap depan yang tidak terlalu lebar bertekstur, kasar dan keras, serta sayap belakang yang tipis layaknya tirai. Belalang sangat menyukai tanaman serealia yang kaya karbohidrat seperti gandum, padi, dan jagung. Tetapi belalang juga akan mengkonsumsi daun rumput, gulma, kulit kayu, bunga, dan biji tanaman lain. Belalang bisa menjadi hama yang merusak bagi perkebunan ataupun persawahan. Gejala serangan hama ini terlihat pada daun yang berlubang dan mengerut. Pada kerusakan yang lebih parah, daun akan menguning yang hanya akan menyisakan tulang daunnya saja akibat bekas gigitannya. Kemudian akan layu dan mati. Bekicot atau Achatina fulica adalah siput darat yang tergolong dalam suku Achatinidae. Secara garis besar, tubuh bekicot terdiri atas 2 bagian, yaitu cangkang bekicot dan badan bekicot. Cangkang bekicot berfungsi sebagai alat untuk melindungi tubuhnya yang lemah dari serangan musuh. Cangkang berbentuk lingkaran spiral dari dasar cangkang sampai ke ujung cangkang. Cangkang bekicot dewasa dapat mencapai ukuran panjang 7,5-11,5 cm, diukur dari ujung cangkang sampai ke dasar. Badan bekicot hanya mempunyai 2 bagian tubuh, yaitu kepala dan kaki perut. Kepala bekicot terletak di ujung depan badan dan sangat mudah untuk diketahui. Pada kepala bekicot terdapat 2 pasang tanduk. Sepasang tanduk yang besar berada di bagian atas, sedangkan sepasang lagi yang lebih kecil terletak di bawah tanduk yang besar. Pada ujung bagian atas tanduk besar terdapat mata hanya berupa bintik hitam. Sepasang tanduk kecil yang berada di bagian bawah berfungsi sebagai antena yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan suhu dan sebagai alat perasa. Kaki bekicot secara khusus memang tidak ada, akan tetapi seluruh bagian bawah perutnya berfungsi sebagai kaki. Pada bagian bawah perut yang berfungsi sebagai kaki terdapat banyak kelenjar yang dapat mengeluarkan lendir pada saat bekicot tersebut berjalan. Berat badan bekicot rata-rata sekitar 35-100 gram. Tidak ada jenis tanaman khusus yang menjadi makanan favorit satwa ini, tetapi beberapa spesies tumbuhan seperti timun, ketela rambat, kol, dan balaran adalah yang paling sering dimakan. Gejala serangannya sering dijumpai pada tanaman yang masih muda. Bekicot biasanya menyerang pada malam hari dengan membuat lubang-lubang yang tidak beraturan. Serangan ditandai dengan adanya bekas lendir, sedikit mengkilat, dan kotoran. Selain daun, bekicot juga dapat menyerang bunga, akar, dan tunas anakan. Tikus. Tikus adalah mamalia yang termasuk ordo Rodentia dan suku Muridae. Tikus memiliki kepala, badan, ekor, sepasang daun telinga, mata, bibir kecil dan lentur. Di sekitar hidung tikus terdapat misai. Badan tikus berukuran kurang lebih 500 mm. Berdasarkan ukuran badan tikus terdiri dari kelompok tikus besar yang panjang badannya mencapai lebih besar atau sama dengan 180 mm, dan tikus kecil memiliki panjang badan lebih kecil atau sama dengan 180 mm. Ukuran panjang ujung kepala sampai ekornya itu 270-370 mm. Ukuran panjang ekornya itu 130-192 mm. Ukuran panjang kaki belakang 32-39 mm, dan lebar telinganya 18-21 mm. Alat indera pada tikus dapat membantu tikus dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Dari kelima alat indera yang dimiliki tikus memiliki kekurangan pada indera penglihatannya. Pada intensitas cahaya yang lemah, tikus sulit menerima rangsang cahaya, sehingga tikus lebih mudah dikendalikan saat ruangan dalam cahaya yang lemah. Indera penciuman tikus sangat tajam saat mengenal lingkungan, menghindari bahaya, dapat mengenal batas wilayah, mengenal jejak, serta mendeteksi tikus betina. Lidahnya merupakan syaraf penerima rangsangan rasa. Indera ini mampu membedakan rasa pahit, tidak enak, dan racun. Tikus mempunyai kumis sebagai alat peraba yang sangat peka, begitu juga rangsang rabaan pada tikus, berupa tekanan yang diterima oleh saraf tikus. Saraf ini terdapat di pangkal rambut yang tersebar di berbagai bagian tubuh tikus. Tikus memiliki tangkap akustik bimodal koklear, yaitu tikus dapat mendeteksi 2 puncak akustik. Intensitas suara yang dapat didengar oleh tikus 22 kHz sampai 90 kHz. Tikus mengeluarkan suara dengan intensitas tertentu sebagai sarana komunikasi. Tikus merupakan hama utama tanaman padi yang dapat menurunkan hasil produksi cukup tinggi. Tikus menyerang pertanaman padi dengan memotong batang padi secara diagonal. Umumnya serangan terjadi pada bagian tengah hamparan tanaman padi.
Dari jarak dekat, serangan tikus mirip dengan serangan keong emas dan orong-orong. Untuk perbedaan antara tikus rumah, sawah, pohon, dan tupai. Panjang ujung kepala sampai ekor, untuk tikus rumah 220-370 mm, untuk tikus sawah 270-370 mm, tikus pohon 310-450 mm, dan tupai 11-22 cm. Untuk panjang ekornya, untuk tikus rumah 101-180 mm, sawah atau tikus sawah 130-192 mm, tikus pohon 180-250 mm, tupai 18 cm. Untuk panjang kaki belakangnya, untuk tikus rumah 20-39 mm, tikus sawah 32-39 mm, dan tikus pohon juga sama. Lebar telinganya kurang lebihnya masih sama, yaitu tikus rumah 13-23 mm, untuk tikus sawah 18-21 mm, dan tikus pohon 20-23 mm. Untuk warna rambut punggungnya, untuk tikus rumah coklat tua kehitaman, tikus sawah itu coklat muda berbintik putih, tikus pohon coklat kekuning-kuningan, dan tupai berwarna abu-abu, coklat hingga kemerahan. Begitu juga rambut dada yang ada pada perutnya, coklat tua atau abu-abu yang dimiliki tikus rumah. Untuk tikus sawah itu ada abu-abu, tikus pohon putih kekuningan, untuk tupai sendiri abu-abu coklat hingga kemerahan.